Ya karena penegak hukum agak kemas. Contoh sekarang ini ya, masa meneliti ijazah yang pasti apa benar? Kan selesai sampai sekarang. Wah, kita yang bukan penegak hukum bisa lupenakan. Tapi semakin naik ke atas semakin susah. Ya karena memang institusi negara kita, baik institusi penegak hukum, institusi eksekutif, institusi legislatif, sama-sama gak jelas. Walaupun kapan yang demo-demo di Jakarta itu ya, lalu DPR katanya dipecat, tahu-tahu kantor lagi. Kemarin ya, Pak Menteri Keuangan keluar nanti ini keuangan untuk rakyat membayar pajak gak boleh untuk bayar utang, terutama utang yang dikorupsi kereta api Jepang bos. Nah kita ini senang terhibur beberapa apa lihat video bagus ini Pak Menteri, tiba-tiba dan berolehku Pak Presiden ceramah, saya yang paguk coba ini pertambangan nikel, nggak usah minyak leka, nikel aja dikelola secara betul. Itu nih bagi rakyat ini tiap bulan dapat gaji 19 juta. Nah, repot dah. Ini satu bulan 19 juta. Ini belum lagi minyak tanah ini. Saya tidak. Terus gimana? Ya kita ini harus pilih pemimpin itu yang bagus. Siapa pemimpin yang bagus? Ini ada kisah ya. Pada sebelum tahun 50-an. Sebelum tahun 50-an, setelah jatuhnya Khilafah Utsmani di Turki tahun 1924. Kemudian Mustafa Kemal Atatürk merubah Turki menjadi sekuler. Ulama gak boleh buka madrasah, gak boleh buka pondok. Kalau ketemu ditangkap dibunuh. Orang ngajar Islam gak boleh. Azan diganti bahasa Turki. Rumah tahfidz Al-Burhan ditutup. Wanita-wanita yang sekolah dan keluar rumah gak boleh pakai jilbab. Harus pakai rok mini. Padahal sebelumnya kan negara muslim kan, pakai cadar, pakai jilbab. Dirubah. Akhirnya ada seorang ulama namanya Syekh Ibrahim hijrah ke Paris, ke Perancis. Mungkin mau hijrah ke Sydney, nggak tahu waktu itu. Karena Indonesia belum maju. Sampai di Paris, beliau seorang dai. Sampai di Paris, Syekh Ibrahim ini buka kedai di pasar. Jualan sayur. Nggak jauh dari rumah beliau, ada keluarga Yahudi. Dan keluarga Yahudi ini punya seorang anak yang masih remaja, masih kecil, namanya Jan. Tiap pagi, Jan ini oleh ibunya selalu disuruh belanja sayur. Ini yang cerita jatuh. Jan ini bercerita. Kata Jan, saya ini oleh mama saya tiap pagi selalu disuruh belanja di tempatnya Om Ibrahim. Karena saya Yahudi, maka seperti kebiasaan Yahudi, setiap saya belanja di situ, saya selalu berusaha mencuri sesuatu yang bisa saya curi. Karena Yahudi memang kebiasaannya mencuri dari kecil. Makanya saudara jangan heran. Kenapa ya Palestina dicuri terus tanahnya sama Yahudi? Kerjanya memang. Nah, karena biasanya yang selalu saya curi, itu biasanya permit atau coklat. Untuk saya pakai. Begitu Om Ibrahim menghadap kemana, saya suruh mak. Ya pagi nih itu. Pokoknya tiap pagi saya harus nyuri. Suatu ketika, karena terburu-buru, saya ada keperluan. Saya belanja di kedainya Om Ibrahim. Karena terburu-buru, saya gak sempat mencuri coklat. Karena kesempat mencuri coklat, begitu saya mau pergi, dipanggil satu Om Ibrahim. Jan. Apa kok? Loh, coklatnya kok belum diambil. Loh, Om tahu ya, kalau tiap hari saya pencuri coklat. Iya tahu, makanya saya siapkan. Oh ya Om, maaf katanya. Mulai sekarang saya gak ada kembali lagi.
Saya pucat katanya. Saya kira Om Ibrahim kata. Karena tidak pernah betul. Karena waktu itu diingatkan, kenapa belum dirangkai? Ini kan namanya anak-anak kan. Akhirnya apa? Dari situ, saya ini karena tiap pagi disuruh belanja sama mama, saya jadi akrab dengan Om Ibrahim. Dan Om Ibrahim ini akhlaknya baik. Dia gak pernah bilang saya Yahudi, gak pernah bilang saya kafir. Orangnya baik. Lama-lama setelah saya dewasa, orang ini kalau sudah dewasa biasanya kan pikirannya ada galau galau, mulai galau. Kalau masih anak-anak kan gak pernah galau. Karena galau ini miliknya orang dewasa. Saya kalau galau mendatangi Om Ibrahim di kedainya. Biasanya curhat, Pub. Saya ini galau kok. Ada apa? Masalah saya begini. Saya punya masalah begini. Biasanya kalau saya sudah curhat, Om Ibrahim itu sini, kamu ke sini. Gimana, Bob? Tangan kiri, dengan tangan kiri kamu tutup mata kamu. Coba mata kamu ditutup. Hanya tangan kiri saya buat tutup mata. Lalu Om Ibrahim ambil buku, taruh di depan saja. Tangan kamu buka buku terserah halaman berapa. Saya buka. Nah, dah bukan mata. Begitu mata muka, buku itu diambil sama Om Ibrahim. Diperhatikan. Setelah diperhatikan, oh ini ya solusi masalah apa ini. Di sini diterangkan begini. Diterangkan. Begitu diterangkan, Om Ibrahim menerangkan solusinya, hati saya menjadi tenang. Oh iya, Om, ya. Pokoknya tiap saya galau sandiwaranya begitu dari Ibrahim. Ayo buka, tutup mata. Ayo buka lagi bukunya. Diterangkan. Saya nggak tahu buku apa itu. Lama-lama ketika saya sudah benar-benar dewasa, usia 24 tahun, Om Ibrahim jatuh sakit. Sakit keras. Setelah sakit keras, kemudian dan lama kemudian meninggal dunia. Karena meninggal, namanya saya ini sahabat dekat, saya pergi takziah. Begitu takziah, ternyata anak-anaknya bilang, Jat, ini ada kenangan dari almarhum ayah saya. Apa? Ini kado katanya. Jadi saya diberikan kado. Saya becam-becam kok isinya buku, saya buat pulang. Kan isinya buku, ya saya taruh aja. Buat apa ngecap? Saya taruh. Lapa pikiran saya galap. Nah, begitu galau, saya tinggal Om Ibrahim. Wah, coba ada Om Ibrahim hikmat ya. Saya bisa doa. Biasa sih ada subuh. Oh iya katanya. Om Ibrahim kemarin kasih kado ke saya. Buku. Belum dibuka. Akhirnya saya buka. Setelah saya buka, ternyata saya nggak bisa baca. Buku apa ini? Kebetulan ada tetangga orang Arab dari Tunisia. Ada tetangga saya bawa sama teman itu, Bang. Ini buku apa, Bang? Loh, kamu dapat dari mana, Kak? Ini kado dari Khut Ibrahim sebelum meninggal. Saya berkita aja dikasih ya sama anaknya. Katanya bukan saya. Loh, ini kitab suci, Cak. Kitab suci apa? Al-Quran ini. Kitab suci umat Islam. Oh, ini. Loh, saya dulu kalau sama Om Ibrahim suruh buka itu. Katanya ada solusinya di sini. Akhirnya apa? Karena penasaran dengan Al-Quran, dia baca-baca terjemahannya. Baca. Kalau Al-Quran itu dibaca. Setelah dibaca, ternyata dengan Al-Quran ini sumber solusi. Semua permasalahan karena di situ. Akhirnya saya ini ajan ini masuk Islam. Ini ya solusinya dari Al-Quran. Gimana solusi ini? Akhirnya masuk Islam. Setelah masuk Islam, karena masih remaja, karena dia serius belajar Islam,
Kemudian melanjutkan studi ke Timur Tengah, ambil jurusan Al-Quran sampai menyandang gelar doktor. Setelah menyandang gelar doktor, namanya diganti Dr. Jadullah Al-Qurani. Kemudian beliau berdakwah ke Afrika, ke daerah-daerah Kristen dan daerah-daerah Hanilisme yang belum percaya agama. Karena ia bukan jadi orang Yahudi, mu'allam, biasanya kalau orang kafir mengajak orang kafir masuk Islam, itu lebih cepat daripada orang Islam masuk Islam. Mengapa? Karena dia bercerita masa lalunya. Saya ini bukan orang Islam, bahasa Yahudi. Cerita. Aja orang-orang masuk Islam. Sampai yang masuk Islam itu lebih 10.000. Dan Ejat ini berkata, saya ini katanya, setiap ada orang masuk Islam, satu orang masuk Islam, hati saya terharu dan merasa senang. Mengapa? Pasti Om Ibrahim itu tersenyum dengan yang saya lakukan. Karena saya jadi Islam buahnya beliau. Nah, ini artinya apa saudara? Al-Quran ini memang sumber solusi. Al-Quran. Dan Al-Quran ini solusi bagi kehidupan semuanya. Antiknya apa? Ayat-ayatnya bisa menyembuhkan orang sakit. Ruqyah. Ruqyah itu sukuan saudara, tapi asalkan yang membaca ini memang kuat kerohaniannya ya. Dan pembaca ini memang mantap imannya. Kemudian membaca dengan mantap. Orang sakit dibacakan Al-Quran bisa. Makanya salah satu disiplin ilmu Al-Quran yang ditulis oleh banyak ulama, termasuk Imam Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran, itu tentang khawasul Quran, khasiat-khasiat Al-Quran. Ada ulama besar dari Yaman, Al-Imam Al-Yafi'i, menulis kitab berjudul Ad-Durrun Nazim fi Khawasil Quranil Karim. Mutiara yang tersusun mengenai khasiat-khasiat Al-Quran yang mulia. Artinya, di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang khasiatnya menyembuhkan orang sakit. Kalau sakit kantor yang dibaca. Kalau sakit gak bisa pipis yang dibaca ini. Susah tidur yang dibaca ini. Kalau orang galau gak punya uang yang dibaca ini. Kalau orang punya tubuhnya biar lamai yang ditulis ini. Orang gak segera ketemu jodoh yang dibaca ini. Ada tempat biasanya ditempati orang jahan biar baru dibacakan ini. Itu lengkap dalam bulan. Itu khasiat. Itu baru apa namanya? Khasiat-khasiat kan. Belum lagi pesan-pesannya. Pesan-pesan Al-Quran itu khasiatnya luar biasa. Khasiat apa? Ini dalam memperbaiki roda kehidupan. Negeri kita ini carut marut ya karena memang orang meninggalkan rumah. Gak mengambil petunjuk dari hati. Yang namanya DPR, kemudian eksekutif ya. DPR-nya kerjasama dengan eksekutif. Kemudian penegak hukum. Kenapa perkara-perkara kalau ditangani penegak hukum tambah lama selesai? Mengapa? Ya karena penegak hukum jaga jelas. Contoh sekarang ini ya. Masa meneliti ijazah yang pasti apa benar? Kan selesai sampai sekarang. Kita yang bukan penegak hukum bisa membenarkan. Tapi semakin naik ke atas semakin susah. Kan begitu ya. Tah ijazah yang mana tahu. Di contoh aja ya. Contoh. Tambah nggak jelas. Mengapa? Ya karena memang institusi negara kita, baik institusi penegak hukum, institusi eksekutif, institusi legislatif, sama-sama gak jelas. 2 bulan kapan nih? Yang demo-demo di Jakarta itu ya. Lalu DPR katanya dipecat. Tahu-tahu kantor lagi. Gak jelas juga. Katanya dipecat dan kantor lagi. Katanya kemarin istirahat.
Ini modebu sudah loyo lah yang model. Ya kan, tapi mak itu soal hutan. Dan memang di akhir zaman kini saudara memperbaiki keadaan itu susah. Karena keadaan ini semakin akhir itu memang semakin nanti mungkin dunia ini bisa diperbaiki pada masa Imam Mahdi. Kalau cuma ustadz jadi pemimpin atau ustadz dan presiden gubernur kan bisa. Nanti balik lagi, kambuh lagi tadi. Kan bisa. Mengapa? Ya karena memang zamannya. Orang ini memang semakin hari semakin jauh dari Allah. Kita sendiri bagaimana ya kita secara individu dan berwarga. Kita harus berusaha menyelamatkan umat manusia dari Al-Quran. Beberapa bulan yang lalu saya pergi ke pengalaman ke pondok. Kebetulan di pengalaman saya bangun Pak. Biasanya kalau berpekan, teman-teman pekan ya datang ke sana. Ada supir saya. Supir ini membicarakan tentang pertamanan di Indonesia. Berapi-api. Kita ini negara kaya, Panaviri ya. Coba ini pertambangan nikel. Nggak usah minyak lah. Nikel aja dikelola secara betul. Itu nih bagi rakyat. Rakyat ini tiap bulan dapat gaji 19 juta. Wah, enak juga ya nama sebulan. Satu bulan 19 juta. Kalau tiap bulan digaji 19 juta. Kan kaya kita. Oh kita jadi gaji satu bulan 1 juta selesai. Apalagi 2 juta. Harus. Kan repot dah. Iki 1 bulan 19 juta. Ini belum lagi enggak kan lagi nih. Saya tidak. Terus gimana? Ya kita ini harus pilih pemimpin itu yang bagus. Siapa pemimpin yang bagus? Apa pemimpin yang didukung status time? Ya, memang ketika mau janot bagus semua sih. Tapi nanti setelah jadi gak tahu juga. Kamu lagi. Dan ini pertambangan ini memang termasuk tanda akhir zaman. Dan Rasulullah SAW memang berpesan termasuk tanda-tanda akhir zaman sataku memaanti. Besok akan banyak pertambangan nikel, chevron, pertambangan nikel, pertambangan tembaga, pertambangan apa lagi? Batu bara ya. Pertambangan bauksit, pertambangan emas semacam-macam memang baca. Cuma kata Rasulullah ini dalam hadis-hadis wasayukhrijuha syiraun nas dan akan dikelola oleh seburuk-buruk manusia. Siapa dia seburuk-buruk manusia? Manusia terburuk pertama adalah orang kafir. Yang kedua orang-orang Islam yang berkawan dengan orang kafir. Memang kata Rasulullah pertambangan banyak termasuk di negeri kita. Tapi Rasulullah mengingatnya yang akan menambah orang kafir. Dan kawan-kawan mereka para koruptor. Artinya seandainya pertambangan diserahkan sama Ustadz kamu misalnya ke YTWBU. Beliau tabung wakaf kumah. Kamu aku melaksanakan. Atau diserahkan pada saya. Gak bisa. Paling-paling nanti cari oligarki juga. Untuk kerjasama. Macam ya pemerintahan kemarin. Muhammadiyah dan Eko dikasih jatah pertambangan. Ama Eko bisa eksplorasi pertambangan. Nggak bisa. Ujuk-ujuknya kerjasama dengan nanti dia dapat fee saja. Ya akhirnya kok. Akhirnya jadi manusia seburuk-buruk manusia juga. Artinya apa? Ini memang termasuk mukjizat Rasulullah SAW. Mukjizat Al-Quran ya. Di akhir zaman ini memang rahmat Allah tumpah ruah yang berupa pertambangan. Jumlah memang umat Islam hanya menjadi penonton. Ini mujizat Rasulullah. Kita nggak bisa sebenarnya lihat karena nih Ambassador itu begitu punya rencana
mengambil alih Freeport di mana? Di Papua, langsung diturunkan. Gus Dur itu yang menurunkan bukan Mega atau Amin Rais, bukan. Dua orang ini hanya alat orang-orang barat. Siapa? Amerika yang menginginkan. Kalau yang menikmati Freeport itu Amerika. Dulu yang menikmati apa yang dekat-dekat sini nih? Chevron ya, di Caltech dulu. Dulu Amerika juga ada. Ya buat mereka yang bisa kelola. Kita itu jadi menetap. Kemarin ya, Pak Menteri Keuangan war-war. Nanti ini keuangan untuk rakyat. Aku bayar. Pajak gak boleh untuk bayar utang, terutama utang yang dikorupsi. Kereta api Jepang, bos. Nah, kita ini senang terhibur beberapa apa. Lihat video bagus ini, Pak Menteri. Tiba-tiba dalam beroliku Pak Presiden ceramah. Saya yang manggung. Cepat lagi saudara. Kalau DJ apa? Ya cuma basa-basi lah. Basa-basi menarik perhatian. Ya, bagus juga lah. Kemarin kita ini kan sempat apa ya? Sempat senang kan? Senang sebentar. Artinya punya hari bagi orang yang kakupnya lemah, yang sakit lekuk, kan sempat sembuh sebentar. Wah, ini menurutkan lampu gini. Tiba-tiba habis itu Pak Presiden jatuh kok beda lagi. Sekarang gak ada lagi isu-isunya. Ini semuanya kenapa orang tak kembali pada Al-Quran? Di akhir zaman ini memang orang semakin jauh soal dari Al-Quran. Yang bisa. Saya kemarin sempat ketemu beberapa tokoh. Lalu bicara kasus di mana? Dia. Ini Pak Gubernur ini takar sebenarnya gajinya sama. Cuma dia teman keras menyuarakan bagi hasil tambah. Saya bilang, gak bisa. Kalau ada kepala daerah menyuarakan hasil tambah agar dibagi dua dengan daerah, jadi takar. Mengapa? Pemerintah gak mampu bagi hasil. Lalu sampaikan hadiah dia. Ya kalau memang kata Rasulullah yang mengelola orang kafir, berarti kita gak bisa. Karena berusaha mengambil kepala daerahnya ditangkap. Entah gimana caranya. Apakah salah? Kepala daerahnya salah suku adat. Enggak ada yang salah kata beliau. Mengapa? Sistem pemerintahan menjadikan kepala daerah jadi orang salah. Pasti korupsi kalau pas sistem. Cuma nanti ditangkap apa gak ditangkap tergantung nasib. Kalau nasib lagi main, aman. Jadi aman itu belum tentu karena benar sebenarnya itu lagi nasib baik aja. Dan yang kita ya nasibnya lagi nak baik. Kesalahan mereka ya karena namanya kepala daerah. Ini akhir zaman juga. Nah, kalau teksnya apa? Al-Quran ini memang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertama, kriterianya beriman pada perkara gaib. Karenanya kajian tauhid perkara gaib sini kan perkara-perkara yang wajib kita percaya. Seperti beriman kepada Allah perkara gaib, beriman malaikat perkara gaib. Para rasul sudah batin ada di depan kita. Kitab suci perkara gaib. Hari kiamat perkara gaib. Alam kubur perkara gaib. Iblis perkara gaib. Jin perkara gaib. Kehidupan alam barzah perkara gaib. Pokoknya perkara gaib. Kalau kita itu ingin jadi orang yang bertakwa harus belajar tauhid. Ajidan. Mengapa? Karena di dalam akidah banyak perkara-perkara wahid yang wajib kita imani. Kadang kita belum tahu. Gimana percaya? Kita belum tahu. Kemudian, wayungimuna sholat. Yang kedua, mereka yang mendirikan sholat. Pertanyaannya, sudahkah kita mendirikan sholat? Mengapa tentang perintah sholat di dalam Al-Quran narasinya mendirikan sholat?
Mendirikan sholat ini saudara berarti sholat dilaksanakan dengan cara sempurna. Syarat rukunnya sempurna, kemudian sholatnya sempurna, sholat dikerjakan dengan khusyuk, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Hati kita fokus merenungkan apa yang kita baca dalam sholat. Sudahkah begitu? Kebanyakan kita akan sholat. Ada sebagian ulama sufi berkata, sekarang ini orang dan sholat. Loh itu di masjid. Itu menghayal dalam sholat. Melambun dalam sholat. Kenapa begitu? Karena begitu Allah pandang, pikirannya rekreasi kemana-mana. Ada yang mikir, doh, ini nanti buka pasar ini. Ya amat di pasar. Sambil menikmati suara imam, pikirannya ke kedainya di pasar. Karenanya begitu salap, segera terburu-buru, gak menikmati zikir. Mengapa? Karena sebelum sholat sudah terbawa pikir. Ada yang waktunya sentoran bulan. Nah, sentoran bulan, dana. Uang yang mana ya ketuk setoran? Oh dari sana, dari sana, dari sana. Kadang-kadang imamnya lupa rokaat kadingat ya. Loh, imam kok begini. Oh imam lupa rokaat. Rupanya. Ya kadinan. Kadang-kadang sholat sendiri lupa rokaatnya. Ini sholat duhur, rokaat keberapa ya? Ini ketiga bagi Dubai. Bingung. Mengapa? Mendirikan sholat itu susah saudara. Karenanya kita ini harus terus menuntut ilmu. Mengapa? Agar sholat kita semakin bagus. Karena sholat kita semakin bagus, insya Allah kehidupan kita energinya semakin positif. Semakin positif kalau sholat kita semakin bagus. Ini namanya mendirikan sholat. Kadang-kadang tanya, Kiai itu ditangkap itu. Katanya korupsi. Kok bisa ya? Lah kenapa? Katanya kalau orang sholat ini mencegah perbuatan kecil dan mokal. Ini Kiai, rajin sholat Kiai. Lobak taruh dekan sama Ustaz. Malah kalau sholat disampai kustan. Malah kemarin umroh misalnya. Ya, ini berarti sholat, tapi masih gambarannya sholat. Artinya sholatnya belum maksimal. Karena orang yang sholatnya berpengaruh positif itu yang khusyuk saudara. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khusyuk. Benar-benar beruntung orang beriman. Orang beriman yang bagaimana? Orang yang sholatnya khusyuk. Jadi yang beruntung itu orang beriman yang sholatnya khusyuk. Berarti orang beriman yang sholatnya nggak khusyuk kurang beruntung saudara. Beruntungnya kurang. Yang beruntung tapi masih murah. Karena sholatnya belum khusyuk. Dan kita ini harus berupaya. Gimana sholat kita ini khusyuk. Dan setiap muslim harus selalu evaluasi. Meningkat ibadah. Saya ini sekali berkepala 5. Sholat saya lebih bagus sama dengan waktu berkepala 4. Dengan waktu berkepala 3. Jangan-jangan kita ini tambah tua, tapi sholatnya masih 3. Na'udzubillah min. Kadang-kadang orang itu kalau evaluasi asetnya rutin. Kadang evaluasi isi rekeningnya rutin. Ya rekening saya tahun kesediaan berapa ya? Saya punya hasil berapa? Oh, properti berapa? Dievaluasi. Ibadahnya gak dievaluasi sama sekali. Kemudian ya, nah, kriteria yang ketiga, dan sepikiran rezeki yang kami berikan kepadanya, dia kekahkan. Artinya banyak bersedekah. Jadi orang yang bertakwa itu kriteriakan keimanan yang kuat pada perkara mazhab, kemudian sholat yang sempurna, kemudian rajin bersedekah. Itu ciri-cirinya saudara. Dan seterusnya. Barangkali gitu karena waktu sudah berlebihan ya. Dan sekarang dari kerja. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau disampaikan. Tak sesi tanya kan? Ada. Boleh.
Ada. Boleh. Oh, sedikit mengenai politik ini apa-apa. Ustaz Ninggun mengenai bertolak. Kakak berjemuk siapa itu? Ya, Coba ferometer. benar hasil ada. Ya. Kalau dikumpul, kalau kita dengar situasi dan kondisi sekarang ini, 38 provinsi Indonesia, juara umum dan persoalan adalah Riau. Juara umum apa ya? 4 orang menjadi terpangkat. Kan juara umum namanya. Ya kita pilih itu dipilih lagi ya. Provinsi lain terjemah kepada luar. Yang kami tanyakan belum mendapat kiai. Seperti apa betul orang Riau yang harus dituju sebagai gubernur Ustaz? Apa kriterianya orang Riau, putra Riau yang harus dituju sebagai gubernur? Sumatera Barat sekarang ya, apakah imam apa yang gubernurnya Ustaz? Orang Assalamualaikum bukan Assalamualaikum kepada kipat, bukan gitu. Orang Assalamualaikum Ustaz. Bisakah beliau seperti itu Ustaz? Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang ya. Saya kira apa namanya? Pertama, Riau ini sumber daya alamnya banyak, tinggi dah. Dan yang menikmati bukan orang dia. Sawitnya melimpah. Dan yang punya tetap orang dia. Ya, ibu dia paling berapa hektar ibu. Tapi kan yang banyak bukan berapa ya ibu jangan ya. Malah orang Riau pernah bingung cari minyak goreng bodoh. Betul. Ya, padahal kanan kiri kita ini sawit. Tapi minyak goreng kan ada di Riau. Sampai bingung. Ya, negara kita ini emang lucu dari laut. Riau ini rakyat pertama, kepala daerahnya paling banyak ditangkap. Juara umum ya di seluruh Indonesia. Nah, yang lain kok dah. Ya mudah-mudahan yang lain memang dalam bersilat. Tapi kayaknya mudah juga. Ya dah tahulah ini urusan. Ya mudah-mudahan kita selamat semuanya. Saya kira ini gak bisa dibicarakan pakai tik. Nanti kalau ngobrol kisi-kisi gak apa-apa ya. Karena ini listrik deh, saya takut juga. Kita ini ngomong hati-hati saudara, kalau apa-apa nanti dianggap takar politik terkena. Sekarang ini ama-ama gampang terkenal ya. Mau orang kawin bisa terkenal ya. Karena yang terkenal kan orang Habib yang suka kawin itu kan begitu. Isu-isu viral. Saya kira nanti lah kalau bisik-bisik mungkin kalau pakai mic kan. Ada lagi terakhir? Ada ini terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak yang namanya kayak ini ada tentang orang sholat tapi membaca Quran. Dia mengkondisikan membaca itu lihat musab. Tapi kata-kata pembaca itu bisa pikirannya dari pikirannya itu yang harus diamal. Tapi katanya untuk memperhatikan imam atau salah kok. Ini bagaimana hukumnya ya? Membaca Al-Quran ya khusus untuk bulan. Baca Al-Quran itu termasuk ibadah yang paling afdal. Dan baca Quran yang paling afdal itu di dalam sholat. Baca Al-Quran dengan melihat rusak membatalkan sholat. Asal jangan lihat di HP. Nanti masuk nanti WA masuk atau nanti video keluar atau dapat kiriman WA. Kamus.
Lagi pula yang dilihat di HP kan pasti lewat gambar-gambar yang gak sombane. Biar dapat bangun besok. Jadi gak apa. Dan kalau sholat malam baca Al-Quran sunnah nyari. Sunnah dengan jahar ya, kalau sholat tahajud. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Karena kalau sholat malam bacaan Qurannya jahar keras itu mengusir jin-jin jahat yang ada di rumah dan rumah-rumah sekitar. Terusir langsung. Biar rumah kita gak banyak jinnya. Karena kita tiap kali ngundang jin. Pakai apa? Pakai TV, pakai HP, macam-macam. Kan mengundang jin. Jadi malam-malam kita usir. Besok undang lagi. Awal. Jadi jinnya datang lagi itu. Jadi gak bakal. Terakhir ada lagi. Nah, dari ada ya, sampai datang. Kita ini hari bukan hari kerja. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد العبيد المحمود بشهد العلى فرج القلوب على آله وصحبه وسلم. اللهم قسم لنا من مشهدك ما يحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارتنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا مشيئتنا وذوي الغضب علينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.